Jadi dari wajah orang ini kita kulitin, kita cetak. Kalau pengalaman Mas Faisal sendiri dengan topeng yang ada ini punya pengalaman horor apa? Oh banyak, topengnya sering pindah sendiri tengah malam. Tapi yang paling kesian sih ibu saya. Sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Rumah Tua. Seperti biasa, di Rumah Tua kita akan bercerita terkait kisah-kisah atau cerita-cerita orang yang punya pengalaman dengan dunia misteri. Tetapi kali ini kita misterinya agak berbeda. Ini dengan orang yang sudah tersohor sebenarnya di Indonesia ini. Dia adalah Dian Excel. Nah, ini sudah pasti mengenal sosok ini. Beliau ini juga seorang magic, juga seorang ini kata lain pesulapnya, juga seorang konsultan juga dari pesulap itu sendiri. Dan beliau ini juga sedang mengemari nih kegiatan pembuatan topeng-topeng ini. Topeng-topeng ini karakter-karakter mulai dari karakter yang lumayan ekstrim bisa dilihat nih di belakang kita, dan yang terbaru nih karakter ini. Ya, kalau yang penasaran, ini orang udah penasaran semua nih Mas Excel. Kita buka karakter aslinya yang si pembuat ini. Nah ini topengnya lumayan serem juga ini kalau kita lihat. Ya, kita lihat sama-sama. Mas Excel, silakan dibuka. Oh udah, nggak kedengeran soalnya, nggak kedengeran. Kalau pakai topeng nggak kedengeran. Mana lebih ganteng? Karakternya atau orangnya? Kalau karakternya saya rasa ini kalau jumpa malam ya lari ini. Tapi kalau aslinya lari juga, lari mendekat. Selamat sore Mas Excel, apa kabar? Sore Bang. Oke. Nah, tadi seperti yang saya buka, Mas Excel merupakan ini juga pesulap. Tapi akhir-akhir ini Mas Excel menggemari ini dibuat sendiri ya Mas? Iya benar, ini kita lagi proses bikin prostetik di Indonesia. Ini kalau di Indonesia namanya ini topeng prostetik. Oh, topeng prostetik. Ya, masalahnya. Atau topeng latek. Ini topeng ini digunakan biasanya untuk apa? Biasanya ini yang banyak mesen itu orang-orang dari industri hiburan kayak ya. rumah hantu. Terusnya ada film juga. Oh, film-film juga menggunakan ini. Ini dibuat sendiri atau seperti apa? Ini kan prosesnya seperti kalau saya coba tadi pakai, ini seperti asli. Oh iya, dia jadi dari wajah orang ini kita kulitin, kita cetak. Enggak bercanda Mas. Karena tadi begitu saya melihat ini udah serem duluan. Serem. Kok makin serem ya? Makin kesininya kok makin serem ya? Ini inspirasinya dari wajah asli sih, kita lihat di foto ada wajah kakek-kakek gitu. Kita ukir dulu baru kita cetak, baru setelah jadi lateknya baru kita warnain. Iya. Ini Mas Excel mulai menekuni ini sejak kapan? Kita mulai ini sih dari tahun 2017 waktu itu. Kebetulan ada teman saya Mas Denny Darko, mungkin tahu ya. Pesulap. Pesulap terkenal. Jadi dia waktu itu bikin rumah hantu. Dia minta tolong, Sel bisa nggak bikinin topeng-topengnya yang seram, karena susah. Bener. Karena nyari di Indonesia waktu itu kan susah banget yang benar-benar yang mirip menyerupai ini karakternya. Jadi saya terima tantangannya, akhirnya saya belajar, saya bikin, akhirnya keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang inilah jadinya. Saya lihat udah beragam ya, mulai dari
Caki. Caki. Ini ada Monster. Ada ini ya. Ini Susana ya? Susana, iya. Susana. Iya memang. Menyeramkan. Menyeramkan. Tapi ini memang kebutuhan film di Indonesia. Benar. Kita yang bantu untuk sudah berapa ada film apa sih yang atau drama apa yang kita sampai untuk karakter seperti itu? Waktu itu ada dari MD Production, film Danur 2. Dia minta bisa nggak bikin hantunya kepalanya terbalik. Nah kebetulan topengnya nggak ada sih di sini, nanti kita ada gambarnya ya. Jadi akhirnya saya bikin, akhirnya mereka jadi langganan. Mereka bikin film ASI, mereka order pesan lagi. Terusnya ada film apa waktu itu ya, ada Otoy, Ali Oncom. Nah, Ali Oncom sempat keluar ya di MD ya. Kita bikin topengnya buat promo. Jadi mereka keliling-keliling bioskop tuh. Jadi bukan aktornya pakai topeng, tapi talent-talentnya pakai topeng seolah-olah aktornya. Aktor yang menyerupai karakter yang ada di yang ini dipikir oleh sutradaranya ya. Benar. Sosok-sosok apa yang mau dimunculkan gitu. Nah, dari tadi saya melihat memang di sini karakternya memang lebih ke ini yang paling belakang, kalau nampak kamera nanti bisa kita tunjukkan ya. Ada yang lehernya putus, ini ada horor lah ya. Punya cerita nggak selama ini kan dibuat ini yang ini kan kalau gini aja kita biasa aja gitu, tapi dengan karakter ini merasa ini itu pengalaman ini. Sebenarnya saya juga kan dulu kan di dunia spiritual juga ya Bang ya. Jadi saya banyak bantu para spiritual, atau di sini dikenal paranormal itu. Untuk konsultasi segala macam. Jadi sebenarnya ini dibikin banyak kan dari penglihatan kita, dari inspirasi dari apa yang pernah kita lihat. Ada beberapa yang saya gambarin kayak itu ada mukanya gigi semua. Ini kan pernah saya lihat, pernah saya teman-teman lihat, akhirnya saya gambarin, saya coba buat dalam bentuk topeng. Ini ada kepala terbalik. Ini kan ada ceritanya di Jakarta kalau nggak salah waktu itu kan ada cewek yang meninggal itu ditabrak kereta api dan kepalanya itu terpisah. Nah, Mas Excel coba membuatnya dalam bentuk topeng. Benar. Kalau pengalaman Mas Excel sendiri dengan topeng yang ada ini, punya pengalaman horor apa? Oh banyak, topengnya sering pindah sendiri tengah malam. Tapi yang paling kesian sih ibu saya, sering jadi korban. Jadi waktu itu ini ya saya bikin topeng ini almarhum Susana ya. Saya ingat bener sih waktu selesai itu saya taruh di ujung. Tapi ya kata ibu ini waktu dia keluar subuh-subuh itu ada di meja dapur. Saya ingat sebenarnya saya taruh di ujung, benar. Habis setelah saya kerja saya taruh di ujung. Pindah sendiri? Tidak, kalau nggak percaya tanya ibu itu. Jadi kesian juga sih, beliau suka kaget-kaget kalau subuh gitu. Kalau ada tempat lain sih saya mau pindahin, kesian sih orang tua ngeliat kaget-kagetan gitu ya. Iya. Jantung kan. Banyak karakter-karakter yang memang menyerupai makhluk-makhluk yang memang kita lihat di sini ya. Kalau ada gigi yang seperti itu, karakter yang ini kakek-kakek tua yang sudah berjenggot putih ini tidak menutup kemungkinan ini sudah dihuni dengan hal-hal para makhluk-makhluk gaib itu. Benar-benar kayak tadi ibu saya sempat cerita ke abang ya, ada banyak perabotan diumpetin, tiba-tiba muncul di tempat yang memang harusnya itu. Jadi kata ibu itu muncul di tempat yang memang harusnya setiap hari nampak di sana, tapi selama ini nggak nampak. Dicari-cari nggak ketemu. Tapi tiba-tiba ada di sana. Ini tidak menutup kemungkinan adalah makhluk-makhluk yang memang menempati karakter-karakter yang sudah dibangun atau dibuat, diciptakan oleh Mas Excel itu sendiri. Benar-benar suka ada kejadian serem. Waktu itu kita foto keluarga di depan, jadi rame-rame itu. Keluarga besar dari kampung juga datang, jadi ada sekitar 20 orang. Ini sumpah mati saya. Ini kalau saya bohong mampus saya. Jadi pas di foto itu ada 21 orang. Ada satu rame-rame. Ada satu wajah di belakang itu menyerupai itu topeng gigi semua. Pas dihitung di foto itu ada 21. Sebenarnya foto keluarga semua ada 20.
Tetapi di foto ada tambahan satu belakang. Sampai sekarang fotonya ada, nanti saya cari deh. Itu sampai sekarang yang sebenarnya saya, walaupun saya seorang spiritual gitu, saya juga masuk logika ya. Saya selalu melihat segala sesuatu dengan logika dulu, baru dengan setelah tidak masuk akal baru kita coba dengan supranatural tersebut. Tapi itu benar-benar nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena anggota cuma 20 tapi ada satu tambahan. Dan itu ada di foto. Dan itu terlihat hasilnya, hasil fotonya itu ketika dicetak ada satu orang nambah. Dan itu karakternya ada di itu yang di ujung, di topeng mirip banget ya, soalnya topeng yang dibuat di ujungnya, soalnya itu giginya kelihatan ya. Oke, ini makin ya para penonton rumah tua, jadi memang Mas Excel ini bukan orang yang baru di dunia ini ya, karena juga Mas Excel sudah lama di industri perfilman Indonesia membantu untuk karakter-karakter yang ini, dan juga Mas Excel ini adalah pesulap. Iya, dulu pesulap. Iya. Dan sempat menjadi salah satu peserta di ajang pencarian bakat di Indonesia. Bisa ceritakan sedikit lah pengalaman itu? Nyebutin TV nggak apa ya? Iya. Nah, jadi dulu kan saya di Trans 7. Nah, waktu itu ada acara Gong Show namanya, sekitar tahun 2008 ya, 2010 ya, 2010. Jadi saya sama teman saya itu ikut Gong Show tiap minggu. Kita ngisi jadi pesulap. Akhirnya waktu itu ada acara Indonesia Mencari Bakat. Sebenarnya sih karena kita udah sering ini tampil, kita ikutan aja kan. Alhamdulillah masuk. Ya sampai 16 besar lah. Akhirnya udah keenakan, saya waktu itu sempat merantau ke Jakarta kan. Jadi sempat ada acara televisi sendiri, Fata Morgana. Oh sempat. Iya, itu sebagai paranormal? Enggak, sebagai pesulap. Sebagai pesulap. Sebenarnya sih itu acaranya lebih ke komedi. Komedi. Ada di YouTube sih kalau mau buka, Fata Morgana Trans 7. Tapi itu channelnya Trans 7. Terusnya akhirnya balik ke kampung halaman. Pekanbaru. Dan kita merupakan asli orang Pekanbaru, orang Riau yang punya segudang pengalaman sebenarnya di industri kreatif ini. Dan itu dipakai sama orang-orang yang industri di Jakarta sana.